Halo guys, welcome to my channel. Jumpa lagi bersamaku, Melisa. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dimanapun berada diberikan kesehatan dan rezeki lancar. Teman-teman, kita ketahui bahwa Indonesia seringkali dikunjungi oleh wisatawan bule-bule dari berbagai mancanegara. Dan kita ketahui juga kalau bule-bule dari mancanegara berbeda sifatnya dengan orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia. Bisakah mereka beradaptasi dengan lingkungan Indonesia? Dan berikut aku akan mereaction video di mana reaksi bule yang pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia dan reaksi bule yang sudah 1 tahun berada di Indonesia. Pasti penasaran kan mau lihat videonya seperti apa? Yuk kita lihat. Tapi sebelum kita lihat, aku mau bagi tahu teman-teman bahwa video ini aku lihat dari channel YouTube Tuan Geber. Nanti linknya aku letak di deskripsi box ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa support channel dia dan support channel aku juga. Tak perlu lama-lama, mari kita lihat seperti apa sih isi videonya. Let's go! Gue lebih suka musim dingin, salju. Gue kan kuat, palelo. Udah kelamaan di Indonesia gue di frozen. Udah gak kuat lagi ternyata. Beku. Padahal baru -5, apalagi ntar -15. Banyak orang dibuat terheran-heran melihat perubahan drastis sejumlah bule setelah lama tinggal dan bergaul dengan orang Indonesia. Mereka yang dulu dikenal pendiam, kaku, dan menjaga jarak, kini justru tampil sebagai versi diri yang sama sekali berbeda. Di awal kedatangan, bule-bule ini biasanya terlihat canggung, duduk diam saat nongkrong, hanya tersenyum tipis, lebih sering main ponsel daripada ikut obrolan. Tapi perlahan, tembok itu runtuh. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan perubahan pun mulai terlihat jelas. Wow. Bisa ya? Bahasanya pun udah beda. Coba. Akibat bule lama tinggal di Indonesia. Lihat. Jatuh. Belum 5 menit. Belum 5 menit. Belum 5 menit, istri bule sehari tinggal di Indonesia. Are you bule? Yes, I'm living here. I'm living here too. Wow, nice to meet you. Sebulan di Indonesia. Halo. Apa kabar? Baik. Bisa bahasa Indonesian? Ya bisa, sedikit. Kelamaan di Indonesia. Saya tahu nggak tetangga sebelah? Oh, si Tuti. Ya. Apa saya kenapa? Masa tiba-tiba dia beli kulkas, AC, Jadi tukang gosip, guys. mobil, kucing. Padahal dia nggak pernah keluar rumah. Wait, curiga say. Jangan-jangan dia pesugihan. Seriusan? Bahas pesugihan lagi, guys. Katanya dia juga mau nikah bulan depan. Jangan-jangan dia main pelet. Oh my god. 1 bulan di Indonesia. 1 bulan di Indonesia ya. 3 bulan di Indonesia. Udah lo mau melokal gitu. 6 bulan di Indonesia. Alamak. Tidur di situ pula dia. Garut-garut pantat lagi tuh. Ikut. Tuh. Mas, deh. Mas, makan mas. Makan ini mas. Ketiduran. Buyar mas. Apa yang asar gini? Iya mas. Mas, boleh mas. Ada. Mbak bule ini ngerasa kelamaan di Indonesia. Duduk jadi gelisah karena kakinya auto pengen dinaikin ke kursi. Refleks wargnya susah banget buat dilawan. Pisau garpu langsung disingkirkan, udah nggak peduli table manner. Pakai tangan lebih afdol katanya. Minum pakai gelas? Halah ribet. Langsung diguyur dari botol biar lebih seger. Waduh, bapak-bapak mana yang ngajarin kamu semua hal ini Mbak Bul? Hihihi. Makan nasi enggak? Di Afrika? Makan nasi lah. Dikirain enggak, cuma makan roti doang. Kira makan apa doang? Makan roti. Oke. Makan nasi. Kami makan nasi, makan roti, makan mie, apalagi Ikan. makan ikan juga. Daging makan. Makan daging.
Oh, di sana ada beas merah. Ada apa? Beas merah. Beas merah? Naon beas merah? Beras merah. Beras, nasi. Beras merah. Beras merah? Ya, ada nggak? Yang merah? Iya, ada. Di Nigeria ada nasi merah. Jadi kalau sama rempah-rempahnya nanti merah gitu. Enggak, kalau di sini berasnya merah. Berasnya dari awal merah. Merah, begitu dimasak juga merah, jadi nasi merah. Saya nggak pernah lihat itu. Ya, belum. Mau. Ada di Jampang sini. Banyak. 1 hari bule tinggal di Indonesia. Excuse me, Ya, you jual noodle? dodol. No, noodle. Oh, panado. Lala. Oh, mie. Yeah. How much? 3.500. Oh, very cheap. Murah. 1 tahun bule tinggal di Indonesia. Beli apa Mbak Bule? Mie 5, telur 1/4. Nih, 35. Ih, mahal. Baru sebelah cuma 30.000. Nih, 20.000 dulu. 15.000-nya utang. Nambah mahal aja. Ngutang pula tuh. Mister, come here. Sit and drink coffee. Come here. Riz, dari mana Riz? Ya Emre. Aku habis pulang kerja. Oh, capek Kang? Capek banget. Capek banget ya. Capek Wah, banget. Riz, kamu tahu nggak? Ini loh, di sini ada rumah kuning banget. Ada janda. Janda. Iya, janda. Jadi kos ya Aku nih. Kemarin Mas Agus sama janda flirting di pasar dong. Ini. Serius ya Bre? Astaga. Emang anjing Mas Agus. Nggak jelas dong. Gak jelas anjing emang. Cili. Ih, gede. Heboh dia guys, nengoknya. Bibita. Hah? 30 juta. Fenomena ini seolah membuktikan satu hal penting. Indonesia bukan sekadar tempat tinggal atau lokasi di peta. Ia adalah ruang sosial yang hidup. Tempat orang asing bisa merasa cepat akrab, tempat yang pendiam bisa belajar tertawa lepas, dan tempat introvert perlahan menemukan versi dirinya yang lebih terbuka. Pada akhirnya, perubahan ini bukan tentang menjadi orang lain, tapi tentang berani menikmati hidup tanpa terlalu banyak batas. Dan mungkin itulah salah satu alasan kenapa banyak bule betah tinggal di Indonesia. Menurut kalian, apakah menikmati hidup di Indonesia itu menular? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tahu bulat digoreng dadakan 500. Bule kalau udah di Indonesia pada random banget kelakuannya ya guys. Seperti Mbak Bule asal Brazil ini nih misalnya. Katanya Mbak Bule ini mau foto sama anak ayam. Dia malah dikejar-kejar sama induknya guys. Ya wajar lah dikejar. Orang anaknya ditangkap kayak gitu. Karena takut akhirnya Mbak Bule nggak jadi foto dan ngelepasin anak ayamnya deh. Ada yang komen, padahal dipatok ayam nggak terlalu sakit. Tapi kenapa suka panik ya kalau dikejar ayam? Kalau kalian ada yang mau dipatok ayam nggak guys? Enggak lah, enggak mana mau. Lima manfaat karet di Indonesia. Satu. Dua. Tiga. Empat. Siapa lah yang ngajarin dia tuh ya? 5. 1 hari bule tinggal di Indonesia. Mama
Mama, can I have money? What do you want to buy? I want to buy chocolate. Don't eat so much chocolate. I told you when you Thank you, sick. Mama. See, I told you don't eat so much chocolate. 10 tahun bule tinggal di Indonesia. Mama, minta uang sih buat beli jajan. Nggak. Please, Mama. Nih, tapi jangan beli es, nanti batuk. Es terus. Tuh, kan? Mak. Sendal gue. Aduh. Dia guys. Satu hari di Indonesia. Apa kabar? Aku cinta Indonesia. Satu minggu di Indonesia. Mas di mana? Aku tunggu di sini. Boy, bentar anjing. Aku OTW. Goblok. Setahun di Indonesia. Ah, Walid nak Dewi boleh? Lami, kamu kok gak pakai saya, Anda? Kan biar lebih sopan. Cuy, 2 kata pertama yang gue pernah belajar pakai bahasa Indonesia itu rempong dan alay. Jadi kamu berharap apa dari gue? Emang yang ajarin kacau, jadi gue rusak deh. Oke guys, kita udah lihat seperti apa tadi reaksi bule yang pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia dan reaksi bule yang sudah setahun tinggal di Indonesia. Memang sangat berbeda jauh ya teman-teman. Kita ketahui juga kalau sifat bule ini sangatlah pendiam, kaku dan jarang berinteraksi ya teman-teman. Mereka jarang mengeluarkan sisi mereka yang lain. Tapi setelah mereka tinggal di Indonesia, mereka menjadi ceria. Bahkan dibilang tuh sisi mereka yang lain itu keluar ya teman-teman. Mereka berani tampil beda ya teman-teman. Dan ini membuat mereka setelah balik ke negaranya sangat merindukan Indonesia. Bahkan setelah mereka balik ke negaranya, kebiasaan-kebiasaan mereka di Indonesia itu pun jadi terbawa-bawa ke negaranya ya teman-teman. Dan ini membuktikan juga bahwa Indonesia bisa memberi dampak yang berbeda kepada para wisatawan atau para bule-bule ya teman-teman ya, membuat dampak positif kepada para bule-bule yang mereka dulunya sangat tertutup. Setelah mereka datang ke Indonesia, mereka menjadi membuka jati diri mereka yang sebenarnya ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video reaction aku untuk hari ini. Mohon maaf jika ada perkataanku salah dalam pengucapan dan cara nge-reaction aku tidak sesuai ekspektasi teman-teman. Aku mohon maaf ya, dan terima kasih sudah melihat videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.